Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpangi tangan. Seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun lamanya membungkuk karena sakit. Ia hanya bisa melihat tanah, tidak bisa menatap wajah orang lain, apalagi memandang langit. Hidupnya kehilangan banyak keindahan sederhana, melihat awan, burung, atau wajah sahabat. Tetapi hari itu Yesus memanggilnya, meletakkan tangannya, dan seketika ia disembuhkan. Saudara-saudari, kita pun sering membungkuk bukan hanya karena sakit tubuh, tetapi juga karena beratnya hidup. Ada yang terbebani oleh kesedihan, luka batin, kegagalan, hutang, atau penyakit. Ada yang begitu tertekan oleh masalah keluarga atau pekerjaan, sampai tidak mampu lagi melihat kebaikan Tuhan. Seperti perempuan itu, kita hanya bisa menatap tanah, tidak bisa melihat langit. Di zaman sekarang banyak orang merasa tertekan oleh berita buruk, kompetisi hidup, media sosial yang penuh kepalsuan, dan kegelisahan masa depan. Akibatnya kita lebih sering menunduk dalam keputusasaan daripada menengadah dalam pengharapan. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus memanggil kita seperti ia memanggil perempuan itu. Ia mau meluruskan punggung kita, mengangkat wajah kita, agar kita kembali bisa melihat langit, yaitu tanda-tanda harapan. Ia tidak hanya berkata, tetapi juga menyentuh perempuan itu. Sentuhan Yesus bukan sekedar fisik, melainkan tanda kasih yang nyata. Dalam hidup kita, sentuhan Yesus hadir dalam sakramen-sakramen, khususnya dalam Ekaristi dan sakramen Tobat. Ia juga menyentuh kita melalui orang lain, yakni keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang hadir tepat pada waktunya. Saudara-saudari, hari ini kita mungkin jarang memikirkan betapa sering Yesus menyentuh kita. Ketika doa kita terjawab, ketika kita menemukan kekuatan baru setelah jatuh, ketika kita disapa dengan kebaikan yang tak kita sangka, itulah sentuhan Kristus. Pertanyaannya adalah apakah kita peka merasakannya atau justru sibuk sehingga melewatkannya begitu saja. Mereka marah karena penyembuhan terjadi pada hari Sabat. Hati mereka begitu keras, penuh iri sampai tidak mampu bersuka cita melihat seorang perempuan dipulihkan. Inilah bahaya legalisme. Aturan dipertahankan mati-matian tetapi kasih menjadi hilang. Di zaman kita ini pun kita bisa jatuh pada sikap serupa, sibuk mempertahankan aturan, tradisi, atau penampilan tetapi kehilangan belas kasih.
Kita mungkin aktif di gereja tapi menutup hati pada sesama yang menderita. Kita bisa saja rajin berdoa tapi mudah marah dan menghakimi. Yesus menegaskan, belas kasih selalu lebih utama daripada aturan yang kaku. Saudara-saudari, hari ini Injil mengajak kita menyerahkan segala beban hidup kepada Yesus agar Ia meluruskan kembali tubuh dan hati kita. Mensyukuri sentuhan Yesus yang hadir dalam sakramen, orang-orang di sekitar kita dan peristiwa hidup sehari-hari. Menghindari sikap legalistis yang hanya memikirkan aturan tanpa belas kasih dan menggantinya dengan hati yang peduli pada penderitaan orang lain. Semoga kita semua yang kadang hidup membungkuk karena beban, boleh disentuh dan diluruskan oleh Kristus, lalu berdiri tegak untuk memuliakan Allah dengan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.